Intensitas hujannya sudah mulai mereda, kok airnya masih terendam. Awal banjir 2021 dengan adanya regulasi siaga 1, teman-teman nggak peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Celoteh Sukro. Kali ini saya memberikan argumentasi ataupun narasi tentang banjir. Karena hari ini momentum banjir nampaknya terulang lagi di kota Banjarmasin khususnya. Dan di kota-kota lain sudah mulai terdengar dan terlihat di media sosial. Nah, ketika masalah banjir ini saya berikan informasi lagi, tidak lain saya melihat ada tulisan seorang pakar hukum pidana Universitas Lambung Mangkurat yang saya kenal akrab beliau, saya anggap senior, yang selalu berkolaborasi dengan para aktivis, para pemikir-mikir dan petinggi benua. Beliau hari ini saya apresiasi menulis tentang banjir itu karena air lagi pasang. Judulnya sangat halus, memang beliau stylenya seperti itu. Dalam tulisan beliau yang singkat dikirimkan di media sosial lewat WhatsApp dari sahabat yang memang getol sekali ingin demokrasi di Indonesia, khususnya di Banjarmasin sangat sehat, mengirimkan artikel atau tulisan Dr. Haji Pak Effendi, di mana beliau mengatakan bahwa kalau bicara tentang banjir karena adanya musim, adanya tentang kondisi banjir yang sepertinya kayak event tahunan, sikap pasrah kita tidak ingin menunjukkan, kata beliau, tentang bagaimana cara mengelola sungai. Padahal dalam tulisan-tulisan beliau juga kita sudah ada yang namanya perda. Dan perda itu dibuat sedetail mungkin. Bagaimana pengelolaan sungai, bagaimana batas sepadan sungai. Tapi kata beliau perda itu tidak pernah diimplementasikan, bahkan disampaikan secara masif. Sehingga orang-orang akan sadar dan tidak memaksakan diri, bahkan bisa menerapkan hukum itu bahwa ketika perda dilanggar maka sanksinya ada juga. Nah, nampaknya hal itu tidak digubris selama periodisasi 4 tahun berjalan. Tragedi banjir di awal 2001 akan terulang lagi. Ya, kita sudah diskusikan akibat banyak penyebabnya, eksploitasi hutan, eksploitasi tambang yang tidak beraturan, dan tidak juga bicara tentang peraturan itu sendiri dilaksanakan. Jadi kembali kepada Banjarmasin. Karena dalam tulisan beliau mengatakan yang paling menarik adalah sebenarnya kata beliau kanal alam tuh Tuhan sudah memberikan kepada Banjarmasin yang begitu cantik, memanjang dan melengkung agar dapat bertemu dengan muara yang juga tidak kalah indahnya. Ketika kita tidak pandai mengelola dan kita membiarkan sungai itu tertutup dan tersumbat, bahkan coba terus dihilangkan, yang kota 1000 sungai menjadi kota 1000 ruko, 1000 jalan. Padahal dulu contoh saja di Jalan Ayani, orang bisa hilir mudik dengan pakai perahu. Betapa indahnya, sehingga waktu itu juga dipertahankan oleh mantan wali kota Ritonga bahwa jembatan di Jalan Ayani itu harus ditata ulang, dibersihkan, dihancurkan. Walau akhirnya beliau dianggap memperolok, bahkan membuat orang-orang waktu zaman kemarin itu tersinggung dengan bahasa beliau, ayo kita atur kembali. Nah, seolah-olah ada yang memplesetkan, beliau mengatakan orang kita di banjir kada bisa diatur. Nah, sebenarnya momentum ini lagi-lagi saya menyuarakan, saya appreciate tentang tulisan Pak Effendi yang juga mencoba terus meneriakakan juga. Di tengah saya juga semakin galau, tidak lagi menjadi wakil rakyat, bukan berarti saya marah. Waktu saya di dalam saja, saya tidak pernah didukung secara optimal.
oleh teman-teman sendiri. Bahkan ketika awal banjir 2021 dengan adanya regulasi siaga 1, teman-teman nggak peduli, sesuai dengan kewajibannya meninggalkanlah untuk katanya bertugas ke luar daerah. Saya bertahan, tidak mau ikut itu karena saya prihatin. Selain saya juga menjadi korban banjir, dan saya mencoba mengingatkan pada warga, kepada aparat, ayo kita turun tangan, bersihkan yang penyumbat-penyumbat air, di mana kita seolah-olah kita kemarin tuh jadi wali kota yang memimpin. Karena saat itu Pak Ibnu Sina, saya ulangi lagi, sedang tidak bertugas menjabat jadi wali kota. Karena periode pengalihan dari wali kota dia berpasangan dengan Pak Herman akan menuju yang namanya pemilihan wali kota yang kedua. Nah, dalam kondisi diganti oleh PJ Bupati, waktu itu adalah Pak Muhyar, kita membentuk tim. Kita melakukan evaluasi apa yang harus kita kerahkan untuk menuntaskan kebuntuan sungai yang intensitas hujannya sudah mulai mereda, kok airnya masih terendam. Ternyata ada solusi-solusi konkret. Jembatan dihancurkan di Jalan Ayani. Banyak sumbatan air juga dilakukan dengan pompanisasi, dikeluarkan air itu dari yang tersumbat, disalurkan. Jalan airnya itu, maka Banjarmasin di bagian-bagian yang terkena dampaknya sudah mulai mereda. Nah, saya ingatkan kepada warga kota Banjarmasin, ayo bangun sifat gotong royong dan kepedulian. Jangan Anda biarkan diri Anda karena Anda punya rumah tinggi, tidak terendam air, sementara ada berita tentang di kawasan sungai Anda, di kawasan lain-lainnya yang beredar di media sosial bahwa kondisi kota Banjarmasin sedang dilanda banjir. Sepertinya itu lain urusan. Oh, itu bukan rumah saya. Itu airnya juga pasang sebentar lagi surut. Nah, inilah yang dikatakan oleh Pak Effendi bahwa dengan judul yang sangat halus dikatakan bahwa banjir itu karena air lagi pasang. Ini yang menjadi catatan saya untuk Celoteh Sukro kali ini, bahwa kita segera lagi duduk bersama, hilangkan rasa ego, hilangkan rasa segala-galanya, kota ini milik segala-galanya. Dan saya juga ingin melihat sampai sejauh mana kawasan yang saya huni. Kemarin saya datang kepada seseorang yang mempunyai rumah hebat, kawasan hebat, sekarang jadi Pak Gubernur. Sudahkah beliau membuat resistensi tangkapan air untuk mengurangi di kawasan Pemurus Baru itu? Beliau salah satu penyebab kontribusi lamanya air di kota Banjarmasin. Nah, mudah-mudahan ketika saya mendatangi rumah beliau, saya tidak sebut namanya, sekarang dia terpilih jadi gubernur dan menjadi gubernur, dia sebenarnya mau melakukan itu. Nah, saatnya beliau merefleksi diri beliau, mencontohkan bahwa kalau dari beliau sudah bukan refleksi bagaimana menata air, menata pengelolaan sungai yang ada perdanya bahwa tidak boleh menguruk lahan sedemikian luasnya demi untuk kebanggaan diri sendiri. Selamatkan kita semua bahwa kita ini adalah bersaudara. Kalau lingkungan kita hancur, untuk apa kita bersenang-senang dengan penderitaan saudara-saudara kita sendiri? Itu catatan Celoteh Sukro kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.